Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Awali Bersama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita menaikkan segala pujian, pengagungan kita bagi Dia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudaraku, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan beberapa seri yang sudah kita renungkan sebelumnya tentang keunikan Yesus. Dan pagi hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan keunikan Yesus, yaitu tentang keunikan inkarnasi pribadi kedua Allah Tritunggal. Saudaraku, pertanyaannya, siapakah yang berinkarnasi? Yang berinkarnasi adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pribadi kedua Allah Tritunggal berinkarnasi atau menjadi manusia bukan dalam pengertian dari tidak ada menjadi ada. Kenapa bukan demikian? Karena Ia telah ada. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan kepada kita, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pribadi kedua Allah Tritunggal berinkarnasi atau menjadi manusia bukan dari tidak ada menjadi ada, karena Dia ada pada mulanya. Dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 dikatakan bahwa Aku datang dari sorga, dan ini yang disampaikan oleh Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Saudaraku, inkarnasi atau menjadi manusia ini merupakan satu mujizat atau perbuatan yang ajaib, sebagaimana perbuatan ajaib yang terjadi dalam kehamilan supranatural, di mana Roh Kudus itu adalah penyebab satu-satunya, dan dari anak darah yaitu manusia berdosa, tapi Roh Kudus telah menyucikan natur manusia Yesus sejak di dalam kandungan. Nah, pertanyaannya saudaraku, mengapa Allah menjadi manusia? Atau apa sih perlunya Allah menjadi manusia? Nah saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini
kita tidak menjawabnya bukan berdasarkan pendekatan dari sisi kita manusia, yaitu mengapa Allah perlu menjadi manusia? Ya karena manusia berdosa, harus diselamatkan oleh Allah. Bukan, tetapi inkarnasi itu disebabkan oleh Allah sendiri, yaitu melalui penetapan Allah sendiri. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan Roma pasal 3 ayat 25, yaitu Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara-saudara, inkarnasi ini harus dipahami sebagai di mana Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada manusia di dalam konteks tempat yang khusus, waktu yang khusus, dan itu untuk mewujudkan maksud Allah yang kekal, yaitu penebusan manusia berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, inkarnasi bukan berarti bahwa peniadaan atau pengasongan dari natur kealahan. Jadi karena Allah menjadi manusia, maka tidak ada lagi kealahannya dalam diri pribadi kedua Allah Tritunggal. Inkarnasi memang yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, tetapi itu tidak meniadakan bahwa ia adalah tetap Allah. Nah, apa buktinya? Bukti kealahannya setelah pribadi kedua Allah Tritunggal berinkarnasi ialah ia adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 pun menyatakan bahwa anak tunggal Allah Bapa. Jadi firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Dan berikut ditambahkan dalam dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudaraku, keunikan inkarnasi yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia itu menyatakan keunggulan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati. Dan saudaraku, hanya di dalam ajaran Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia. Kita tidak akan menemukan ini dalam pengajaran-pengajaran di luar Alkitab. Justru di luar Alkitab mengajarkan yang sebaliknya. Karena apa? Bukan Allah yang menjadi manusia, namun manusia yang menjadi Allah. Nah, inkarnasi ini menyatakan keunikan. Kenapa dinamakan keunikan? Keunikan inkarnasi pribadi kedua Allah Tritunggal karena tindakan ini tidak lazim, yaitu Allah pribadi kedua menjadi manusia sejati, tetapi sekaligus dia adalah Allah yang sejati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus menolong kita, membuat iman kita semakin diteguhkan, tidak mudah digoyangkan oleh pengajaran rupa-rupa apapun yang meragukan tentang keunikan Yesus Kristus sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Dan keunikan inkarnasi pribadi kedua Allah Tritunggal menyatakan dia adalah Allah sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kebenaran yang Engkau bukakan kepada kami. Kami seorang pendosa
Di dalam keberdosaan kami tidak mampu menangkap kebenaran apapun kalau bukan karena Allah berbelas kasih menyatakan, mengungkapkan kebenaran itu pada kami. Dan kami bersyukur kalau kami pendosa ini telah dibukakan oleh Roh Kudus untuk menerima kebenaran inkarnasi pribadi kedua Allah Tritunggal. Kami mengimani ini dan terus memegang teguh kebenaran ini. Tolong kami dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang Kristen yang dapat mempertanggungjawabkan iman kami kehadapan-Mu, dan kami terus setia, tidak mudah digoyangkan oleh hal pengajaran apapun yang tidak menerima Engkau Allah sejati dan manusia sejati. Kami berdoa menyerahkan hari ini kepadamu, mohon pimpinan belas kasih-Mu semata untuk memimpin kami dari waktu ke waktu di sepanjang hari ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, kami pikirkan, kami lakukan, kami perkatakan, pimpinlah kami di dalam penyertaan-Mu untuk kami terus mengagungkan dan memuliakan, menghormati Engkau, Allah Tuhan Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.